kita akan menyaksikan renungan sarapan sepanjang hari ini. Tentunya renungan sarapan yang akan memberkati bagi setiap tubuh, jiwa, dan terlebih kerohanian Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tema renungan pada saat pagi hari ini saya berikan judul Anggur yang Baru, Kirbat yang Baru. Sekali lagi, judul renungan pada saat pagi hari ini adalah Anggur yang Baru, Kirbat yang Baru. Nah, ngomong-ngomong nih, akhir-akhir ini atau pada saat ini, minggu-minggu ini, kita sedang menikmati pencurahan Roh Kudus. Kita menanti-nantikan Roh Kudus itu dicurahkan bagi setiap kehidupan kita. Roh Kudus sudah dicurahkan sebelumnya 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu di loteng Yerusalem, Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap murid-murid yang menanti-nantikan untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan tentunya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus di 2000 tahun yang lalu akan sama juga di tahun ini, di minggu-minggu ini. Kita semua rindu untuk dicurahkan. Kita semua rindu untuk dipenuhkan. Kita semua rindu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus digambarkan seperti anggur. Anggur yang baru. Anggur yang baru ini adalah gambaran dari Roh Kudus. Ada banyak gambaran tentang Roh Kudus. Ada tentang lidah api, ada tentang air, ada tentang burung merpati, bahkan juga ada tentang anggur. Dan kirbat, kirbat yang baru. Kirbat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kantong-kantong yang terbuat dari kulit. Biasanya itu untuk mengisi susu, untuk mengisi air, bahkan untuk mengisi anggur, dan masih banyak lainnya. Kirbat juga digambarkan dengan hati kita. Mari kita sama-sama buka ayatnya di dalam Markus 2 ayat 22. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Injil Markus 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru juga pula. Amin. Di sini dikatakan bahwa tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru. Anggur yang baru berbicara tentang Roh Kudus ke dalam kantong kulit yang tua, kantong kulit yang lama, kantong kulit yang sudah lapuk. Kantong kulit itu atau kirbat itu digambarkan dengan hati kita, kehidupan kita. Ketika kita, kehidupan yang masih lama, kehidupan kita, kehidupan yang masih tua, kehidupan kita, kehidupan yang masih lapuk, masih ada dosa di dalamnya, masih ada kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau mungkin tutur kata kita yang lama, atau mungkin tindakan kita yang lama yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, itu semuanya akan menjadi sia-sia. Kehidupan kita akan sama, tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Kenapa anggur bisa mengoyakkan kantong yang tua? Karena sistem ketika kantong tua itu, ketika kantong kulit itu semakin tua akan semakin kaku, tidak elastis lagi. Sehingga kalau diisi air anggur, maka air anggur itu akan memuai, ada gas di dalamnya, dan itu membuat lama-lama kantong itu koyak, bahkan terbuang air anggur itu, terbuang dengan sia-sia, dan kantong kulit itu akan rusak. Sehingga perlu kantong yang baru. Kantong yang baru itu adalah kehidupan kita,
hati kita yang baru, hati kita yang dipulihkan, hati kita yang diubahkan. Kita alami dulu pertobatan, kita alami dulu perubahan dalam diri kita. Kita buang dosa-dosa favorit kita buang kebiasaan-kebiasaan lama kita buang hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan diubahkan menjadi hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang benar, menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baik dalam perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, ataupun bahkan cara gestur tubuh kita ketika kita memperlakukan orang lain. Maka kita dapat dinilai orang, ada perubahan dalam diri kita. Penilaian perubahan itu bukan saja urusan kita dengan Tuhan, tetapi orang lain juga bisa merasakan. Dan ketika ketika kantong kulit itu, kirbat itu baru, hati kita baru, kehidupan kita baru, maka ketika diisi air anggur, ketika diisi oleh Roh Kudus, maka hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Hidup kita penuh dengan Roh Kudus dan kantong anggur itu tidak koyak. Kantong kulit atau kirbat yang baru itu tidak menjadi koyak. Dan ngomong-ngomong dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya ilustrasikan ketika di belakang saya ini ada air laut. Bapak Ibu Saudara membawa gelas lalu diisi air laut sehingga volume air laut itu sama dengan gelas, maka gelas itu menjadi penuh. Tetapi itu bukan yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi ketika gelas itu masuk ke dalam air laut dan gelas itu tenggelam, maka itu yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus itu bukan dengan cara volume air itu sama dengan gelas itu. Kehidupan kita digambarkan gelas, dan air laut juga bisa digambarkan dengan Roh Kudus. Ketika air laut diisi dengan gelas, itu penuh, tetapi itu bukan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dipenuhkan dengan Roh Kudus artinya kita tenggelam di dalam hadirat Roh Kudus. Kita merasakan hadirat Roh Kudus itu. Kita merasakan bahwa Tuhan itu, Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan itulah yang namanya dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kita perlu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan saja saat momen-momen, situasi-situasi tertentu ketika doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, tetapi seharusnya setiap saat kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Setiap waktu, setiap hari kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus sehingga kehidupan kita alami perubahan yang totalitas. Kehidupan kita benar-benar dipulihkan dan Tuhan bisa melihat ada buah-buah yang kita hasilkan. Milikilah kirbat yang baru, hati yang baru, kehidupan yang baru, sehingga kita siap untuk diisi dengan anggur yang baru, yaitu Roh Kudus. Sekian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.